lagi berarti pastor. Nah, sebelum mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh kembali belajar, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun Tuhan, agar semua yang kami pelajari ini boleh menjadi berkat. Dan biarlah ini semuanya Tuhan Engkau sendiri yang konfirmasikan, Engkau berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di antara kami satu persatu, dan Tuhan tuntun kami semua. Biarlah kami semakin mempersiapkan diri menjelang kedatangan-Mu, dan kami ditemukan layak, ditemukan kami memakai jubah kebenaran-Mu itu. Dan kami beroleh hikmat untuk mengajak banyak jiwa Tuhan, untuk menerima jubah kebenaran yang Engkau sediakan secara cuma-cuma itu. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau saja, Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang kami tunggu-tunggu kedatangannya kedua kali. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan bahas tentang pakaian pesta di akhir zaman. Pakaian pesta di akhir zaman. Kenapa kok ada pakaian pesta gitu ya Bapak Ibu? Karena memang ada ayatnya di Alkitab. Meski hanya satu sebetulnya ya ayat di Alkitabnya yang menyebut dengan utuh pakaian pesta. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya banyak ayat tersebar di Alkitab kita, tanpa kita sadari ternyata ayatnya bertebaran gitu ya di mana-mana, dan sebetulnya penting buat kita telusuri apa yang dimaksud dengan pakaian. Kenapa kita Alkitab ini menggunakan bahasa kiasan pakaian atau mencontohkan pakaian sebagai alat untuk membawa pengertian tentang keselamatan, dan juga membantu kita untuk memahami pentingnya gitu ya keselamatan tersebut. Karena Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita telanjang, kita nggak berpakaian, malu banget kan pasti ya. Bisa-bisa kita dipikir orang gila gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya keseharian, bahasa keseharian, dan mudah dimengerti oleh berbagai macam orang, dan juga mudah kita aplikasikan gitu ya. Jadi kita mudah ingatnya tentang materi malam hari ini. Nah, kita mulai Bapak Ibu tentang pakaian pesta akhir zaman. Nah, Alkitab berulang beberapa narasi di Alkitab itu mencontohkan pakaian. Misalnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka ketahuan telanjang dan mereka memutuskan untuk membuat penutup badan mereka dari daun pohon ara. Kemudian Tuhan sendiri yang akhirnya mengganti dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi inisiatif datang dari manusia. Manusia mencoba membuat sendiri pakaian menutupi kemaluan mereka, menutupi tubuh yang mereka sadari ternyata mereka telanjang gitu ya. Nah, nanti ini juga nyambung nanti ke tubuh kemuliaan. 2 minggu lagi kita pelajari. Dan akhirnya Tuhan yang memutuskan untuk menyediakan pakaian buat Adam dan Hawa. Jadi sejak dari awal inisiatif datang dari Tuhan sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa lihat contoh kisah ketika Yakub memberikan anaknya dari sekian anak gitu ya, dari 12 anak laki-laki yang diberikan spesial adalah Yusuf, dikasih jubah maha indah berwarna-warni, dan yang lain jubah biasa-biasa aja. Jadi memang pakaian ini adalah kisah-kisah yang mengandung pakaian adalah kisah-kisah sederhana, kisah-kisah yang mudah dimengerti, dan ada dalam kehidupan awal dari bangsa Israel di masa itu. Nah, Bapak Ibu juga kita lihat dari kisah di
peraturan-peraturan yang ditulis Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa imam besar dia harus punya aturan khusus dalam hal busananya. Dia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Dia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Harus pakai ikat pinggang supaya nggak kedodoran gitu ya. Dia harus memakai serban di kepalanya. Dan ini disebut Tuhan sebagai pakaian kudus. Nah, yang menarik juga dikatakan, dan imam itu memakai semuanya ini sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, konsep kebersihan, konsep moralitas, konsep cara manusia berbusana dan sebagainya itu dari standarnya Alkitab. Ada di Alkitab. Mandi itu ya, dikasih tahu habis mandi baru pakai baju gitu ya. Mungkin dulu manusia purba nggak tahu seperti itu. Nah, dikatakan di Imamat 16 ayat 32, imam harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Nah, lenan ini atau bukan katun ya Bapak Ibu, bukan katun, bukan wool. Lenan ini dari pohon juga, sama kayak kapas yang jadi katun, tetapi ini prosesnya agak lebih rumit. Nah, di masa itu lenan ini adalah special produk gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya kain lenan, karena kain lenan halus biasanya dibilang seperti itu. Tapi di masa itu mungkin kita tahu yang terkenal adalah sutra. Ya kan, sutra, karena ada perdagangan sutra. Marco Polo sampai memburu sutra ke Cina dari Italia dan sebagainya. Tapi lenan ini di Alkitab ini adalah sesuatu yang spesial. Nah, kalau kita lihat di masa Nabi Yehezkiel, waktu ia mendapatkan penglihatan, dikatakan di sini, imam-imam di bait suci juga harus memakai destar lenan. Ini kayak baju dalamnya gitu ya. Memakai celana lenan, tetapi nggak boleh pakai ikat pinggang. Jadi sebelum ada jubah, ada baju yang putih itu. Nah, itu mereka semuanya bahannya lenan. Tapi tidak boleh pakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Nanti kita bahas apa maknanya gitu ya. Nah, jadi Tuhan dari awal konsisten. Ketika Tuhan berbicara tentang pakaian yang kudus, itu menggunakan bahan lenan, maka nanti Bapak Ibu akan menemukan juga kain lenan muncul kembali di kitab Wahyu. Kita lihat. Nah, ada kisah yang menarik tentang Ribka. Waktu itu Ribka mau dilamar. Jadi mahar, tradisi mahar yang mungkin Bapak Ibu tahu di agama Islam ada mahar. Nah, itu sebetulnya adalah tradisi Yahudi Bapak Ibu. Karena di sini ayatnya, kemudian Eliezer mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka dan juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Jadi maharnya bukan hanya untuk si yang mau dinikahi, tetapi juga untuk ibu dan saudara-saudaranya si Ribka. Nah, jadi pakaian kebesaran pada masa itu, pada masa Israel kuno, itu dianggap sebagai sebuah penetapan identitas Ribka yang baru, bahwa ia sudah tunangan dan dia diakui sebagai seorang calon istri. Jadi jelas identitasnya dan jelas statusnya. Kemudian dia juga berarti diterima dengan diberikan baju pakaian kebesaran itu, ia diterima sebagai bagian dari keluarga. Dia bukan orang asing lagi, tetapi bagian dari keluarga. Dan pakaian kebesaran pada masa itu nggak semua orang bisa punya pakaian kebesaran, pakaian yang lumayan mewah. Ingat ini zaman dulu ya, zaman dulu punya kain sepotong aja itu sudah mewah. Nah, apalagi kalau bagus seperti yang dikasih Yakub kepada Yusuf ya, warna-warni. Karena pewarna itu zaman itu sulit Bapak Ibu. Belum sebanyak
sekarang, pewarna itu sangat-sangat sulit. Terbatas, warnanya mungkin hanya kirmisi, ungu, biru. Birunya juga dari eh, kayak semacam hewan laut gitu ya, yang menghasilkan cairan berwarna biru. Itu juga spesial, unik, dan Alkitab menceritakan tentang itu gitu. Jadi Alkitab juga dari sisi sains itu sangat-sangat bagus. Nah, pakaian kebesaran ini juga merupakan penghargaan gitu ya, karena ia sudah diterima, dia sudah punya identitas yang baru, dan ia menjadi sebuah bagian dari sebuah keluarga yang terhormat, maka ia dihargai gitu ya, karena dia sudah mau ikut dengan keluarga yang baru ini. Dia diberikan penghargaan berupa pakaian kebesaran tadi. Nah, ini semua nyambung nanti sampai di akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi cerita tentang Ribka ini adalah gambaran juga, bukan hanya sekedar cerita lewat begitu saja. Nah, itulah Alkitab yang luar biasa. Detail sekali Alkitab kita ini. Nah, Bapak Ibu, kita juga pernah dengar kisah tentang anak bungsu. Ketika ia pulang, ketika ia dari merantau menghabiskan uang bapaknya, tetapi si anak bungsu ini ketika dia kembali, dia bersalah, dalam keadaan bersalah terhadap ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ayahnya malah memberikan kepadanya jubah yang terbaik. Jadi ini sebuah pelajaran juga bahwa orang berdosa, seberdosa apapun orang tersebut, ketika ia kembali, ketika ia berbalik, maka ia pun bisa menerima jubah yang terbaik dari Bapa di sorga. Dia diberikan pakaian, dia dikenakan cincin sebagai simbol, dan sebagai cincin zaman dulu itu juga bisa dianggap sebuah tanda kewenangan. Jadi ketika orang mau menyatakan sebuah surat menyurat itu sah, mereka akan menempelkan cincin materai, tanda materai pada jarinya gitu ya, pada cincinnya ada semacam kayak materai, dan dikenakan sepatu pada kakinya. Nah, ini contoh tentang kisah yang berkaitan tentang jubah. Jadi bukan hanya untuk anak sekolah minggu ya, ternyata buat kita yang tua-tua ini juga kita perlu tahu makna dari kisah yang ada di Alkitab. Nah, kemudian kita juga belajar bagaimana pakaian menjadi simbol kebenaran, Bapak Ibu. Ini ayat yang sangat penting, Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, Elohimku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa ukuran kemewahan dari pakaian keselamatan yang dikasihkan kepada Bapak, Ibu, dan saya itu sama seperti perhiasan kepala, harga yang mahal, sesuatu yang mulia, yang berharga gitu ya. Dan karena biasanya kalau dalam pernikahan, pesta perkawinan, perhiasan terbaiklah yang dikenakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga jubah kebenaran. Jubah kebenaran itu standarnya atau nilainya itu sama seperti logam mulia, karena seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Jadi harga satu set perhiasan, anting, anting, kalung, gelang, cincin dan sebagainya setara, atau mungkin bahkan lebih berharga nilai dari pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu. Nah, ini poinnya. Kita perlu memiliki pakaian keselamatan dan jubah kebenaran tersebut. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan Alkitab tentang pakaian. Lalu ada cerita tentang ketika Imam Besar Yosua, dia ditemukan berada di depan malaikat Tuhan pakai pakaian kotor, compang-camping.
Dan akhirnya malaikat memerintahkan untuk supaya pakaian yang kotor itu ditanggalkan, diganti mengenakan pakaian pesta, gitu ya, dikasih pakaian pesta. Pakaian yang kotor itu dianggap sebagai, di Sakaria ini dituliskan sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa, sehingga itu harus diganti, dilepas, dicopot dari badan si imam besar Yosua dan dipakaikan pakaian pesta. Nah, jadi ayat-ayat yang tersebar di Alkitab kita ini membantu kita untuk memahami pentingnya pakaian di mata Tuhan, gitu ya, dalam konteks keselamatan dan di akhir zaman ini. Bahkan juga Tuhan mengambil contoh Yerusalem, Bapak Ibu. Yerusalem ini kan sebetulnya adalah kota, bukan kota suci ya, bukan kota kudus. Sebelumnya dia ini adalah kota pagan, kota yang kan Daud merebut Sion, gitu ya. Daud merebut Sion, barulah akhirnya Sion menjadi ibu kota kerajaan Israel. Ketika Daud merebut Sion, kota Daud, dan menjadi Yerusalem diperintah oleh Daud selama 33 tahun. Tapi awalnya bukan kota sucinya orang Yahudi, bangsa Israel. Baru pada makanya Tuhan jelaskan, di Bapak Ibu bisa baca di Yehezkiel 16 ini, Yerusalem ini dianggap sebagai kota yang penuh dosa, dia dianggap sebagai kota kota yang karena penuh dosa, jadi dia ketelanjangannya itu terlihat dari luar, nampak, gitu ya. Dan akhirnya Tuhan memilih Yerusalem, diambil oleh Tuhan, dianggap sebagai istri, diberikan perjanjian dan menjadi milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa baca ayatnya, Yehezkiel 16 secara utuh perikopnya, dan Yerusalem kemudian diberi kain menutupi auratnya. Nah, jadi ini sesuatu, ada juga kata seperti ini, ditutupi auratnya, itu kita temui di Hosea, gitu ya. Ketika Israel berdosa, saking berdosanya menyembah ilah-ilah, dewa-dewa bangsa-bangsa lain, Tuhan menganggap Israel itu terlihat, terbuka auratnya, ketelanjangannya kelihatan, sehingga Tuhan harus menutupi dengan kain. Nah, jadi pakaian pun itu dicontohkan kepada Yerusalem, bukan hanya kepada imam besar atau kepada orang seperti yang tadi ya kita lihat, Ribka atau Yusuf dan sebagainya. Nah, kemudian ada pakaian kudus imam besar. Nah, ini nyambung ke contoh yang awal tadi Bapak Ibu. Pakaian yang kudus adalah lenan halus. Lenan halus itu ternyata dikhususkan hanya boleh dipakai ketika menyelenggarakan kebaktian saja. Tidak boleh dipakai di luar, ketika bertemu dengan umat Tuhan, ketemu jemaat, itu tidak boleh pakai pakaian kudus. Jadi di Yehezkiel dikatakan, kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka, pakaian dalam melayani Tuhan di bait suci, dan mereka itu harus pakai pakaian yang berbeda ketika datang ke tempat umat Tuhan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini penglihatan Yehezkiel. Jadi ini belum terjadi Bapak Ibu. Ini belum diterapkan. Karena apa? Kita sudah pelajari bahwa Yehezkiel itu melihat sebuah bait suci, bangunan yang ukurannya berbeda dengan bait suci yang kedua. Jadi ada bait suci yang versi Yehezkiel gitu ya, yang kita tahu akan ada, tetapi kita tidak tahu kapan adanya. Yang jelas di kerajaan Mesianik akan ada bait suci, seperti yang dilihat oleh Yehezkiel.
Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini pakaian itu adalah juga sebagai simbol ketaatan. Pakaian ini adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada umat tentang ketaatan. Taunya dari mana? Dari Sefanya 1 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah atau Elohim, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang asing yang memakai pakaian asing. Jadi, Bapak Ibu, ketika hari Tuhan datang, ketika hari perjamuan korban, ini sama seperti hari perjamuan kawin anak domba gitu ya, sama, tapi ini bedanya di perjanjian lama, sementara yang kita baca di Wahyu di perjanjian baru. Ini adalah konteksnya, pakaian asing ini adalah sesuatu yang bukan standarnya Tuhan. Kita mengenakan pakaian yang bukan standarnya Tuhan. Makanya Tuhan menilai asing, sesuatu yang berbeda, sangat lain. Misal, Bapak Ibu kalau diundang ke sebuah pernikahan, sebuah acara, kemudian standarnya adalah hari 17 Agustus, maka semua perempuan harus berkebaya. Sementara kita datang pakai pakaian biasa, pakai blazer, pakai batik misalnya, perempuan ya, terus pakai jeans, itu tentu sesuatu yang asing, yang tidak sesuai dengan aturan pada saat tamu diminta untuk datang menggunakan busana sesuai dengan ketentuan. Nah, kira-kira sama seperti itu. Misalnya Bapak Ibu diundang ke acara yang harusnya pakaiannya merah putih atau atasan putih. Dulu zaman Ahok ya, kita tahu kotak-kotak. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu datangnya bukan kotak-kotak tapi garis-garis. Kan jadi beda sendiri. Asing. Nah, jadi ini simbol ketaatan. Pakaian yang Tuhan mau adalah sesuai yang Tuhan inginkan. Tuhan maunya lenan, ya berarti harus lenan pakaian imam. Tidak boleh pakai wool gitu ya, karena wool panas, bikin imam besar keringetan. Dan apa hubungannya dengan keringetan? Nanti kita lihat. Nah, di masa dulu, di masa Israel, ini adalah kostum standar di masa orang-orang Romawi ketika Romawi menjajah tanah Yudea. Biasanya mereka itu baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang panjang ya, tidak kecuali kayak nelayan, orang-orang pekerja berat dan sebagainya, itu baru memakai yang selutut gitu ya. Misalnya kayak Petrus nelayan, nah mungkin dia pakainya pakaiannya yang selutut, jadi betisnya kelihatan, tapi yang lain biasanya pakaiannya panjang. Nah, ternyata di Yudas dikatakan ada ayat, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi pakaian di sini disimbolkan sebagai kecemaran. Ketika orang melakukan dosa, orang melakukan keinginan-keinginan yang salah, maka dia dianggap melakukan atau mengenakan atau memakai pakaian yang cemar. Nah, jadi di sini adalah perintah yang diberikan oleh Yudas bahwa kita ini dalam kondisi sekarang ini di akhir zaman, kita membenci
orang-orang yang mencemarkan diri mereka dengan keinginan dosa. Yang dibenci adalah perbuatan dosanya, tetapi kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dengan jalan apa kita menunjukkan belas kasihan? Merampas mereka, merebut mereka dari api. Dari api apa? Dari api neraka. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan misi, ingin melakukan amanat agung, Bapak Ibu tentu juga bukan datang ke orang yang baik-baik saja. Bapak Ibu juga datang kepada orang-orang yang melakukan kecemaran. Pakaian mereka cemar, tetapi mereka perlu dikenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Nah, jadi konteksnya adalah bukan berarti kita yang ikut-ikutan pakai pakaian yang cemar, tidak. Tetapi kita justru menarik orang dari api supaya mereka tidak ada di dalam lautan api. Jika mereka terus-terusan dalam kecemaran yang mereka lakukan, keinginan-keinginan dosa tersebut tidak bisa mereka lepaskan. Gitu ya Bapak Ibu. Bukan berarti kita yang pakai pakaian cemar tersebut. Nah, kemudian kita lihat di Wahyu. Sekarang kita udah mulai masuk di Wahyu yang banyak sekali membahas tentang pakaian putih. Di Wahyu 3 ayat 4 misalnya dikatakan di sini, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Sama ya seperti yang tadi di Yudas. Tentang kecemaran pakaian yang cemar itu sama seperti dosa. Di Yesaya juga dikatakan dosa itu seperti kain yang kotor. Nah, di sini dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian, yang mereka akan berjalan dengan aku, dengan Tuhan Yesus, dalam pakaian putih. Karena mereka layak untuk itu. Nah, jadi standarnya Tuhan jelas ya. Kita tidak mencemarkan diri kita, tidak mencemarkan pakaian kita. Sehingga kita ditemukan layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Standar layaknya ya tentu standar Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, ini adalah bagaimana contoh dari tadi kita sudah pelajari bahwa Yerusalem pun gitu ya, Yerusalem itu diasosiasikan juga dengan diberikan pakaian gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, ini saya ulang sedikit, Yerusalem diberikan kain menutupi aurat. Sebagai simbol Yerusalem ini dari yang kota najis, kota pagan menjadi kota yang kudus gitu ya. Diambil Tuhan dan diberikan perjanjian. Tetapi Bapak Ibu, di Wahyu kita bisa melihat bahwa ternyata ada kepalsuan di Babel. Babel, kota besar itu di Wahyu 18 ayat 16, dia juga pakai lenan halus. Tetapi lenan itu hanya kedok, hanya menutupi bagian luarnya saja, tetapi di dalamnya dia tetap penuh dengan kecemaran. Sehingga apa yang dilakukan? Dia akhirnya dibinasakan. Hanya dalam waktu 1 jam. Semua yang ada di Babel itu, Babelnya kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Ada yang bilang New York, ada yang bilang Babel itu adalah Roma dan sebagainya. Babel akhir sama saya tidak tahu apa. Tetapi yang jelas kota ini adalah kota yang palsu. Kota yang bukan seperti Yerusalem, yang dipakaikan lenan sendiri, yang dipakaikan kain menutupi aurat oleh Tuhan. Ini enggak, dia mengikuti standarnya dia sendiri. Dia membuat kekudusan versinya dia sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun dia memakai lenan halus, tetapi dia tetap
dibinasakan. Jadi hati-hati, ini contoh yang ada di Alkitab Perjanjian Baru. Sementara kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama Bapak Ibu, kita lihat tabernakel, tempat Tuhan bertemu dengan bangsa Israel, itu ditutupi juga dengan lenan, kain lenan kekudusan. Karena tempat itu menjadi kudus, gitu ya Bapak Ibu. Hanya ada 2 tempat, di tabernakel dan di ruang maha kudus. Di masa bangsa Israel putar-putar di gurun Sinai. Nah, ini ada beberapa kain ya, ada 4 jenis kain. Salah satunya adalah fine lenan tadi ya, lenan halus yang digunakan untuk menutupi tabernakel. Nah, jadi ketika iblis menyontek apa yang Tuhan buat, standarnya Tuhan, tetap aja ketahuan. Jadi nggak akan bisa menipu Tuhan. Akhirnya Babel versi, bukan Babelonia ya, tapi Babel ini di Wahyu 18 ini merujuk kepada sebuah konsep pemerintahan yang menentang Tuhan. Nah, konsep pemerintahan yang menentang Tuhan ini penuh dengan kepalsuan. Karena apa? Mereka berpakaian lenan halus, tetapi bukan standarnya Tuhan. Bukan kekudusan yang seperti Tuhan mau. Nah, ini adalah apa yang kita lihat di Wahyu 18 ayat 6. Maaf, ini nih kayaknya slide-nya tadinya harusnya di depan ya, bukan di sini. Kemudian kita lanjut, pakaian putih kemenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, di Wahyu 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih yang demikian seperti apa kita tidak tahu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Jadi dalam hal ini, orang yang menang akan dipakaikan pakaian putih. Dan nama Bapak Ibu semua, nama saya, nama keluarga saya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Karena apa? Karena menang. Kuncinya di situ. Kalau nggak menang, nggak bisa dapat pakaian putih. Gitu ya Bapak Ibu. Dan tidak bisa ada di kitab kehidupan. Jadi syaratnya adalah menang. Kemudian kita lihat pakaian putih sebagai simbol kesadaran. Kesadaran dari mana? Kesadaran yang dimaksud di sini adalah Wahyu 3 ayat 18 dikatakan, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melepas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu dia sadar dengan firman Tuhan, ketika dinasehati oleh Tuhan dengan pembacaan firman, mendengarkan firman dan sebagainya, maka dia akan mau bela-belain, bayar harga Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu semua bayar harga. Mungkin lebih enak nonton TV, tapi bela-belain Zoom gitu ya. Mungkin lebih enak pergi jalan-jalan keluar sama keluarga, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk pelayanan. Nah, itu bayar harga. Untuk apa? Untuk membeli pakaian putih itu ya, agar kita bisa pakai. Dan apa? Supaya kita jadinya kita sadar bahwa memang kita butuh ini gitu loh. Kita perlu jubah kebenaran dan pakaian keselamatan seperti yang tadi dikatakan oleh Yesaya. Nah, kemudian kita lihat di Wahyu 4 ayat 4. Pakaian putih ini sebagai simbol kehormatan. Karena apa? Dilihat oleh Yohanes
Rasul Yohanes pada saat menceritakan tentang wahyu, di sekeliling tahta di sorga ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dengan mahkota emas di kepala mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, jelas sekali bahwa ini adalah pakaian putih ini juga menjadi simbol kehormatan karena dipakai nanti bersamaan oleh ke-24 tua-tua ini dengan mahkota di kepala mereka. Lalu ada pakaian putih sebagai simbol kehidupan yang kekal di Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Jadi ada pakaian, ada jubah. Gitu ya. Jubah ya tentu saja hanya outer ya, hanya baju luar. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ayat ini sebetulnya juga mengonfirmasi adanya rapture. Karena apa? Ada orang-orang yang lebih dulu yang sudah mendapatkan jubah putih. Tapi ada juga yang masih belum, sehingga disuruh nunggu supaya semuanya sama-sama dapat jubah putih tadi. Jadi pakaian putih atau jubah putih ini bisa dibilang sebagai simbol kehidupan kekal. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu, jubah putih juga ada di sorga. Dari ayatnya dari mana? Wahyu 7 ayat 9. Di sini dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, puji Tuhan dari Indonesia ada. Dan suku, semua suku bangsa di Indonesia ada. Dan kaum dan bahasa Indonesia ada. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba Bapak Ibu. Memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Ini yang seperti ketika Tuhan Yesus masuk ke mengendarai keledai gitu ya. Hosana, Hosana kata orang-orang Yahudi pada waktu itu. Minggu Palem. Nah, ini seperti ini. Jadi akan ada momen ketika kita semua bersama-sama pakai jubah putih. Dan kita akan memegang daun palem juga. Nah, Bapak Ibu, ini kejadian dicatat di Wahyu 7 ayat 9. Nah, kemudian ada pakaian putih sebagai simbol keselamatan. Di Wahyu 7 ayat 13-14 dikatakan begini. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dari tribulasi Bapak Ibu. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka selamat setelah melalui tribulasi. Mereka baru mencuci jubah mereka yang kotor itu, dibuat putih di dalam darah anak domba. Unik ya. Biasanya kalau kita cuci baju di darah malah jadi merah gitu ya, sesuai dengan warna darah. Tapi ini enggak, ini simbol. Dikatakan mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Hanya Yesus yang bisa membasuh dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, kita jangan masuk tribulasi dulu baru keluar untuk melakukan mencuci jubah. Setelah babak belur di tribulasi, baru sadar, baru bertobat. Jangan. Mendingan dari awal bertobat, tidak masuk tribulasi. Gitu ya. Jadi ini ada juga, ayat ini ada artinya menunjukkan bahwa ada orang-orang Kristen yang ternyata harus melewati proses kesusahan yang besar. Karena orang Kristen yang baca Wahyu di Perjanjian Baru gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi
pakaian untuk menyambut Yesus. Nah, Bapak Ibu di sini jelas. Di Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, "Lihat, aku datang seperti pencuri." Tuhan Yesus jelaskan bahwa ia tidak datang tidak ketahuan waktunya. Tidak pakai pengumuman. Tidak ada, tapi ada tandanya Bapak Ibu ya, ada tanda-tandanya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, kata Tuhan. Apakah berarti kita siap-siap beli baju khusus kalau kita mati gitu untuk ketemu Tuhan? Enggak Bapak Ibu, ini simbol. Pakaian yang kita butuhkan untuk menyambut Yesus bukan pakaian dari toko A, toko B, kain lenan yang terbaik, kain lenan halus yang terbaik, bukan. Tapi ini simbol. Kita berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian. Pakaian apa? Keselamatan dan pakaian kebenaran kita. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jangan kita seperti contoh yang tadi ya. Yerusalem itu dianggap penuh dengan kenajisan. Dia pagan, dia kota yang harus ditutupi auratnya supaya nggak kelihatan. Dikasih kain. Nah, sama seperti ini. Jangan sampai pakaian kita itu jadi bolong, robek, tersingkap gitu ya, sehingga kelihatan kemaluannya, kelihatan auratnya. Nah, kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Nah, di perkawinan anak domba dikatakan di sini Wahyu 19 ayat 7 sampai 8, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari pernikahan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia." Jadi kita Bapak Ibu gereja, pengantin perempuan harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sama seperti ketika Bapak Ibu akan menikahkan anak, tentu punya persiapan. Minimal setahun sebelumnya udah persiapan. Tempat, cateringnya, dan bajunya, dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Nah, jadi kain lenan halus yang berkilauan ini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus dalam proses ketika bertemu dengan Elia dan Musa di transformasi, transfigurasi, salah ya, bukan transformasi, bertransformasi, betul, berubah di Gunung Tabor gitu ya. Dia Tuhan Yesus terlihat seperti memakai kain putih yang berkilau-kilauan. Maaf, saya lupa masukin di sini. Dan inilah yang nanti akan kita lihat pada momen perkawinan anak domba. Akan ada pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, ada tanda kurungnya di ayat ini. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa maksudnya gitu ya? Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu jangan salah artikan bahwa orang-orang kudus ini adalah santo atau santa atau orang-orang kudus di dalam Alkitab, tidak ya. Orang-orang lenan halus yang kita pakai, kita siap sedia karena kita sudah mau menyambut momen pernikahan anak domba dengan lenan halus itu adalah perbuatan kita sama persis dengan perbuatan kebenaran Tuhan Yesus. Karena standar kebenaran kita hanya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jadi otomatis kalau kita melakukan seperti standarnya Yesus, maka otomatis juga perbuatan-perbuatan kebenaran itu adalah perbuatan kebenaran orang-orang kudus. Kita disebut sebagai orang-orang kudusnya Tuhan.
bukan orang kudus yang santo atau santa. Gitu ya. Ini harus diperjelas. Jangan sampai ada salah paham. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Selama Bapak Ibu mengikuti standar kebenarannya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, maka perbuatan kebenaran yang Bapak Ibu lakukan, yang saya lakukan, yang saya kerjakan, itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita setiap hari diproses untuk menjadi kudus seperti Yesus yang sempurna. Mungkin kita pasti tidak akan bisa 100%, tetapi kita mencoba melakukan setiap hari. Jadi ini Bapak Ibu jangan salah ya, bukan santo atau santa. Nah, pakaian pengantin mempelai Yahudi, Bapak Ibu bisa lihat di sini kayak dokter ya. Pengantin laki-lakinya itu pakai pakaian kitel namanya. Nah, itu adalah pakaian putih, jubah putih yang mereka pakai pada hari Yom Kippur. Nanti akan ada hari Yom Kippur, Bapak Ibu. Nah, awal Oktober, nah, hari pendamaian. Nah, kenapa dipakai pada hari pernikahan gitu ya? Karena pernikahan itu adalah juga sebuah momen yang sakral bagi pasangan Yahudi, bagi keluarga Yahudi. Nah, mereka akan pakai kitel, jubah putih itu gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu di Wahyu ditulis ya, kita pakai pakaian putih, jubah putih, karena ngikutin seperti tradisi pernikahan orang Yahudi. Jadi memang orang Kristen gak bisa anti Yahudi, gak bisa anti Israel, karena semuanya kita bisa dibilang berakar dari tradisi mereka. Nah, mereka ini kakinya kenapa dua-duanya ngangkat kayak gini? Karena ada tradisi kalau mereka menikah, mereka menginjak gelas untuk mengingat kehancuran bait suci yang sudah 2 kali hancur dan sampai sekarang belum ada yang baru. Artinya mereka mengingat bahwa iman mereka ya, mereka harus mengingat tentang kehancuran bait suci itu sebagai sebuah duka cita di hari bahagia mereka. Itu, nah itu makanya mereka memakai menginjak gelas gitu, memecahkan gelas, tradisi memecahkan gelas. Nah, kemudian ini pakai telekung gitu ya. Jadi cadar adalah tradisi Yahudi juga Bapak Ibu. Tapi tradisi Yahudi yang dipakai pada saat pernikahan. Cadar, telekung di dalam bahasa Alkitab dipakai oleh Ribka ketika bertemu dengan Ribka ya, dipakai oleh Ribka ketika bertemu dengan Ishak. Iya betul. Nah, jadi ini mereka pakai telekung. Nah, kemudian ada kejadian ketika Yakub malah dikasihnya Lea. Karena apa? Karena dia nggak tahu. Karena mukanya Lea ketutup sama telekung ini pada saat nikah. Makanya sekarang orang Yahudi sebelum menikah mereka harus ngintip dulu, bener nggak nih pasangan yang saya mau gitu ya. Jadi meskipun dia dipakaikan cadar ini Bapak Ibu, nah tapi dia sudah, pasangan prianya sudah lihat, oh iya benar ini dia, supaya nggak kecolongan seperti Yakub. Mau nikahnya sama Rahel, dikasihnya Lea gitu ya. Ini sejarahnya. Jadi kita udah dapat 2 ya, tradisi mahar, tradisi cadar itu sebetulnya tradisi Yahudi. Nah, kita terus. Nah, kemudian di Wahyu 19 ayat 14 Bapak Ibu ada pakaian putih pasukan sorga. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, yakni Tuhan Yesus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi disebutkan lagi lenan halus sebagai pakaian kudus para imam besar zaman dulu. Itu terulang kembali di Wahyu. Semua orang pasukan sorga Bapak Ibu juga akan bersama-sama dengan pasukan sorga ini pakai lenan putih yang bersih. Lalu kemudian ada jubah harus dicuci. Di sini dikatakan di Wahyu 22 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya
aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Tadi sebelumnya kita baca berhak atas apa? Kitab, dicatat di kitab kehidupan. Nah, yang sekarang pohon kehidupan. Dan berhak untuk masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota apa Bapak Ibu? Yerusalem baru. Jadi masuk Yerusalem baru harus jubahnya sudah dicuci, bersih. Itu yang Tuhan mau ketika berada di Yerusalem baru. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, pakaian apa yang kita kenakan saat ini? Karena apa? Kalau kita belajar tadi di Alkitab, kita melihat arti penting dari pakaian. Pakaian bisa seperti yang tadi diterima oleh Ribka. Dia punya status gitu ya. Ada identitasnya. Imam besar. Nah, imam besar ini bukan main-main. Dia bahkan ketemu umat, dia harus ganti baju. Gitu. Pakaian adalah simbol anak yang pulang dari ngurusin babi di luar negeri. Pulang miskin tapi dipakai jubah yang terbaik, diberikan oleh ayahnya sebagai simbol penerimaan. Jadi pakaian memiliki arti penting dulu sampai selama-lamanya, sekarang sampai nanti Tuhan datang. Nah Bapak Ibu, dalam konteks akhir zaman, pakaian putih ini melambangkan kekudusan. Karena memang selalu putih itu lambang atau simbol kekudusan. Kain putih ya, dosamu akan merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Nah saat kita berdosa, maka pakaian kita menjadi kotor. Yesaya katakan itu seperti kain kotor. Nah karena itulah perlu dibasuh dalam darah Yesus agar menjadi bersih. Kita perlu dibaptis, diselam. Kita perlu menerima pembasuhan. Karena apa? Karena buat menjadi bersih, pertobatan. Bagaimana caranya pakaian kita jadi bersih? Kalau nggak dicelupin, gitu ya, sederhananya seperti itu. Kalau nggak dibasuh, kalau nggak ditenggelamkan. Nah, pakaian untuk pesta ini Bapak Ibu ingat ada kisah ini di Alkitab kita. Nah, di tradisi di masa dulu Bapak Ibu di daerah Timur Tengah, di Israel, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, ketika dia mengadakan pakaian pesta, maka dia menyediakan pakaian untuk tamu. Dia menyediakan pakaian untuk dipakai sama tamu ketika masuk ke dalam ruang pesta. Kenapa ada tradisi seperti ini? Supaya semua sama. Jangan ada yang kelihatan kaya, ada yang kelihatan biasa gitu. Jadi disamakan. Nah, ini tradisi Yahudi kuno. Tradisi di mana mereka orang yang punya status sosial yang tinggi, punya kekayaan yang cukup, dia akan menyediakan seperti baju pesta itu. Sama seperti ketika Simpson dia bikin taruhan, bikin teka-teki dengan hadiah 30 pakaian kebesaran. Nah itu pakaian yang biasanya kalau ada acara itu dipakaikan gitu loh. Nah itu dia kasih sebagai untuk hadiah pemenang teka-tekinya. Nah konsep ini kalau Bapak Ibu tahu latar belakang kisah ini, Bapak Ibu akan mengerti mengapa ada perumpamaan perjamuan kawin di Matius dan juga di Lukas. Nah orang yang diundang pada saat perjamuan kawin ini adalah orang-orang yang tadinya tidak diundang, tidak masuk dalam daftar undangan. Tetapi karena orang yang diundang
tidak mau datang, maka akhirnya supaya tempat perjamuan kawin itu penuh, maka pesuruh-pesuruh disuruh mengundang orang jahat, orang baik yang ada di jalanan di mana saja untuk masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Tetapi syaratnya adalah dia harus pakai pakaian pesta. Lalu tiba-tiba tuan rumah melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta, padahal sudah disediakan. Karena konsep yang ini tadi Bapak Ibu, konsep yang memang ada di Israel, gitu ya. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulan Bapak Ibu, semua orang diundang untuk menerima keselamatan. Siapa saja bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Siapa saja selamat harusnya. Tetapi hanya orang yang mau menerima pakaian pesta yang bisa masuk ke dalam kekekalan. Yang bisa menerima, yang mau menerima kebenaran Kristus, hanya mereka inilah yang bisa masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba. Ini yang saya dapat. Ini yang saya mengerti dari kisah perumpamaan perjamuan kawin. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat dari pendeta yang berbeda, pendetanya Bapak Ibu, atau ada dari guru Alkitab yang berbeda. Mohon maaf, bisa saja berbeda, tetapi ini yang saya dapat gitu ya. Ini yang saya mengerti gitu. Setelah saya berpikir tentang apa maksud Tuhan tentang perumpamaan perjamuan kawin ini, dan bagaimana orang-orang asli yang tamu undangan pertama adalah orang-orang Yahudi yang diundang tetapi mereka menolak, sehingga kita bangsa-bangsa yang bisa menjadi penerima keselamatan juga, bukan hanya orang Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah mengapa orang yang tidak berpakaian pesta itu dia akhirnya disuruh keluar. Karena apa? Karena dia harusnya cukup mudah untuk menerima pakaian pesta. Sudah disediakan. Tinggal pakai gitu ya. Tinggal menggunakan kebenaran Kristus, tetapi dia tidak mau. Akhirnya akibatnya dia dibuang keluar. Jadi di sini ada pelajaran yang berharga juga Bapak Ibu. Ketika kita sudah lahir dari tengah keluarga Kristen, Bapak Ibu adalah orang tua Kristen, otomatis anak-anaknya Kristen. Tapi kita harus pastikan bahwa anak-anak kita, anak-anak saya juga menerima pakaian pesta. Pastikan keluarga kita juga mau menerima kebenaran Kristus tadi. Karena lahir Kristen aja tidak cukup Bapak Ibu. Harus ambil keputusan. Harus ada bisa dibilang komitmen gitu ya, yang jelas. Gak bisa hanya ya penting gue udah Kristen, lahir Kristen gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan bahwa penting sekali kita menerima kebenaran versinya Kristus, bukan kebenaran versi dunia, bukan kebenaran versi standar gereja A, standar gereja B, tapi versi Alkitab, versi Kristus. Nah, yang terakhir, pakaian itu disediakan oleh Tuhan sendiri, diberikan, dikasih secara cuma-cuma. Kita manusia yang memutuskan untuk menerima anugerah kebenaran tersebut. Jadi jelas, ini standar Alkitab. Keselamatan itu kasih karunia, anugerah. Tetapi semua harus ada keputusan. Makanya ada ditulis di Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup
dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya menerima. Nah, dikatakan kita kalau ulang lagi, kita ingat tadi yang pertama tentang Yesaya 61 ayat 10, bahwa Tuhan yang mengenakan kepada kita pakaian keselamatan, Tuhan yang pakaikan. Jadi sudah diberikan cara untuk selamatnya, Tuhan juga yang mengenakan kepada kita pakaian kebenaran itu. Kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kita diberikan pakaian keselamatan, diselubungi dengan jubah kebenaran itu. Nah, jadi betul-betul sebuah harta yang tidak ternilai, Bapak Ibu. Kita punya pakaian keselamatan dan jubah kebenaran yang kita terima dengan kasih karunia dan anugerah, tanpa usaha apapun, tanpa persiapan apapun. Lalu bagaimana aplikasinya, Bapak Ibu? Pertama, mencuci jubah dalam darah anak domba bagi orang yang keluar dari kesusahan besar. Bapak Ibu, kita jangan sampai masuk kesusahan besar baru abis itu repot cuci-cuci jubah. Jangan. Dari awal kita harus pastikan jangan sampai masuk ke kesusahan besar. Kita lakukan sebanyak mungkin penginjilan, amanat agung, supaya semakin banyak orang yang sudah menerima keselamatan. Jangan masuk kesusahan besar dulu, masuk tribulasi dulu, baru cuci jubah dalam darah Yesus. Ini kata Alkitab. Lalu yang kedua, berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Berjaga-jaga, jangan sampai Bapak Ibu kita ditemukan kain kotor, sebagai kain kotor dosa. Kita ditemukan tersingkap auratnya, ketelanjangan karena pelanggaran kita. Kita memperhatikan pakaian kita. Inilah yang disebut tadi oleh di Yehezkiel, bahwa jangan imam besar itu berkeringat. Kenapa? Kalau dia berkeringat, dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Keringat itu adalah lambang usaha upaya manusia sendiri. Bapak Ibu, kita selamat bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kasih karunia, anugerah keselamatan. Kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak berkeringat, nggak susah payah untuk menyediakan korban, tapi sudah diberikan sendiri oleh Tuhan korban yang sempurna. Karena itu jangan sampai kita keringetan. Itu tadi ya ayatnya Yehezkiel 44. Imam besar tidak boleh ditemukan berkeringat, karena keringat sama dengan usaha upaya manusia. Bapak Ibu bisa coba sendiri. Bapak Ibu nyapu, Bapak Ibu ngepel di cuaca panas seperti sekarang ini, itu pasti keringetan. Ini saya pengalaman pribadi soalnya, karena saya nggak ada PRT. Nah, itu keringetan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita tidak boleh sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Artinya adalah kita udah nggak mengandalkan Tuhan. Kita nggak mengandalkan kasih karunia Tuhan, gitu ya. Kita berusaha menurut kepandaian kita sendiri, menurut kekuatan kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan memperhatikan pakaian dan berjaga-jaga. Kayak saya tandain tanda bintang supaya saya nggak lupa nih, supaya saya takutnya saya langsung baca ke nomor 3. Nah, persiapan Bapak Ibu sebagai mempelai, pasti ini sudah sering dijelaskan oleh Pastor Tim dan sebagainya. Persiapan kita untuk masuk ke dalam kekekalan, menjadi mempelainya Kristus. Lalu kita siap dikenakan lenan yang halus.
Artinya kita siap memakai kebenaran Kristus tadi. Dan kita lihat di ayatnya di Filipi 3 ayat 9. Bapak Ibu saya nggak usah bacain ya, Bapak Ibu baca sendiri. Filipi 3 ayat 9. Dan yang menarik di Efesus 5 ayat 27 disebutkan tidak ada kerutan. Nah Bapak Ibu nih, saya juga karena nggak ada PRT, saya nyetrika sendiri. Nah Bapak Ibu ngebayangkan kalau setrika tidak ada, kalau Bapak Ibu setrikanya nggak panas gitu ya, pasti akan ada kerutan. Nah itulah simbol dari pakaian. Pakaiannya harus benar, becus, halus gitu ya. Nah saya bacakan di sini Efesus 5 ayat 27. Saya dari 26 aja ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah ini dia Bapak Ibu, supaya kita semuanya nggak ada kerutan, mulus pakaian kita. Apa yang kita kenakan? Kebenaran Kristus, standarnya Yesus. Yang kelima, lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Orang kudus itu siapa? Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang kudus. Kudus itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani kudus artinya kados. Kados artinya apa? Dipisahkan. Artinya dipisahkan apa? Tidak sama dengan dunia. Dunia ngomong A, Bapak Ibu tetap B. Dunia ngomong B, Bapak Ibu tetap C. Gitu ya. Jadi standarnya Yesus, standar Alkitab. Orang bilang korupsi boleh, Bapak Ibu enggak. Karena apa? Karena standar Alkitab. Orang bilang boleh A, I, U, E, O, Bapak Ibu enggak. Bapak Ibu tetap seperti standar Kristus. Tidak kompromi. Zaman sekarang susah banget loh nggak kompromi. Tapi itulah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini. Menjadi berbeda dari dunia ini. Nah kemudian yang keenam, membasuh jubahnya menyambut kedatangan Yesus Mesias. Nah apa bedanya yang nomor 1 dan nomor 6? Nomor 1 jelas Bapak Ibu adalah orang-orang yang masuk ke dalam tribulasi, masa kesusahan besar. Sementara yang keenam, membasuh jubah menyambut kedatangan Yesus adalah proses yang setiap hari Bapak Ibu saya lakukan. Kenapa? Karena kita masih tetap jatuh dalam dosa. Kita harus tetap masuk dalam pertobatan, minta ampun, berubah. Jangan balik lagi kayak seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan yang berdosa. Dia bilang, go and sin no more. Pergi dan jangan bikin dosa lagi. Jangan bolak-balik gitu ya. Berdosa, bertobat, balik lagi. Berdosa, bertobat, balik lagi. Enggak, tapi go and sin no more. Pergi dan jangan lakukan dosa lagi. Nah, kita dikasih kesempatan sama Tuhan membasuh jubah menyambut kedatangan Yesus Mesias. Tapi bukan berarti kita nyuci mulu gitu ya. Enggak Bapak Ibu, kita ada proses yang semakin baik gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ketidakbenaran, tetapi justru kita melakukan perbuatan-perbuatan benar. Tapi jika kita salah, kita jatuh, tetap ada kesempatan membasuh jubah menyambut kedatangan Yesus. Nah itulah keadilannya Tuhan. Tuhan masih menghargai kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan kita seperti apa. Jadi masih ada proses yang Tuhan berikan kesempatan buat kita, Bapak Ibu dan saya, untuk bertobat setiap hari. Nah yang ketujuh, dengan kita menerima pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, itu artinya kita menghormati Bapa di surga yang menyediakan pakaian. Kita menghargai Kristus Mesias yang sudah mengenakannya kepada kita, yang sudah mati dan memberikan kepada kita darahnya itu untuk kita membasuh dosa kita, yang menyediakan. Jadinya kita dikenakan pakaian kekudusan itu oleh Tuhan Yesus.
Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, yang kita nantikan adalah yang kita usahakan hari ini, besok, dan sampai kita dipanggil Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang, rapture. Semoga kita nggak perlu mati, tapi langsung rapture, Bapak Ibu, adalah pakaian linen putih yang melambangkan, pakaian lenan putih yang melambangkan kekudusan. Kita berjubah kekudusan tadi. Bukan kain kotor yang penuh dosa, seperti yang dikatakan Yesaya. Nah, kemudian nanti, ini jadi prosesnya kan di dunia ya. Nanti saatnya tiba, kita akan punya pakaian pesta. Kita akan diberikan seperti Ribka, kisah Ribka tadi. Kita dikenakan pakaian pesta seperti yang tadi kita lihat di perjamuan kawin anak domba, yang melambangkan kita sudah masuk di dalam kekekalan. Kita di dalam perjamuan kawin anak domba itu, kita penuh dengan sukacita, kita masuk di dalam kekekalan, kita berpakaian pesta. Jadi Bapak Ibu, sekarang posisinya kita ada di nomor berapa gitu ya. Nah, sebagai refleksi, semoga apa yang saya bagikan ini menguatkan Bapak Ibu semua, menjadi berkat, dan semakin membawa kita pada kekudusan, membuat saya semakin kudus, membuat kita semua semakin menanti-nantikan Tuhan dalam perbuatan kebenaran. Dan yang jelas, pada akhirnya kita sama-sama akan berada di dalam perjamuan kawin anak domba ini. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk kita membasuh dosa setiap hari, pertobatan, tetapi jangan sampai nyuci terus gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Pastor Tim, terima kasih untuk tim panitia Zoom. Semoga ini menjadi berkat, dan mari kita tutup dengan doa dulu ya Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kami boleh ditemukan layak Tuhan dengan pakaian jubah kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau mengenakannya, dan kami mau mengajak banyak orang Tuhan juga untuk menerima jubah kebenaran-Mu, mengenakan pakaian keselamatan-Mu itu. Biarlah Tuhan kami diberikan jiwa-jiwa untuk kami bawa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berikan kami Tuhan pertemuan, perjumpaan dengan orang-orang yang Tuhan mau Tuhan kami injili, bahwa kami ini Tuhan masuk dalam rencana ilahi-Mu, dan buat kami ini Tuhan ditemukan layak, dan kami bukan seperti kain kotor yang dibuang, tetapi kami diberikan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kami diberikan semuanya cuma-cuma, dan kami memberikannya juga dengan cuma-cuma untuk mereka yang memerlukan keselamatan. Buat kami ini berani Tuhan mengatakan kebenaran-Mu. Buat kami ini penuh dengan sukacita berjalan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang hadir malam hari ini. Engkau berkati mereka dengan berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berkati setiap orang yang butuh pertolongan-Mu Tuhan, kesembuhan. Tuhan berikan kesembuhan ilahi, jamah tubuh mereka yang sakit Bapa. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesembuhan-Mu tetap, kuasa kesembuhan-Mu tetap sama. Kami berdoa buat mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Buat anak-anak yang butuh pekerjaan, Tuhan kami percaya tempat-tempat yang terbaik Tuhan siapkan buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjadikan mereka naik dan bukan turun. Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Buat anak-anak Tuhan yang mengikuti Zoom malam hari ini, Engkau berkati mereka. Berikan kepada mereka Tuhan ide kreatif, bisnis yang terbaik Tuhan. Berkati ketika mereka bekerja, mereka boleh menjadi problem solver di kantor mereka. Mereka diberikan upah
yang terbaik yang dari Tuhan. Engkau membuat mereka Tuhan menjadi naik dan bukan turun. Bapa, kami percaya Engkau berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga. Engkau berikan cinta yang baru setiap hari kepada suami, istri. Engkau berikan hati yang berbalik Tuhan kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada orang tua. Pemulihan keluarga terjadi satu persatu Tuhan, keluarga demi keluarga menjadi berkat. Kami percaya Bapa, tidak kebetulan kami berada malam hari ini bersama. Kami mau perkatakan berkat Tuhan juga turun atas Pastor Tim dan Ibu Indri. Tuhan berkati pelayanan mereka di Amerika. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Indonesia. Kami percaya Bapa, bangsa kami akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana-mana tempat Engkau pakai gerejamu untuk menyatakan kebenaran, dan Engkau pakai gerejamu sebagai terang dan garam di tengah bangsa kami. Kami berdoa Bapa, bagi mereka yang membenci kami berkati dengan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya mereka akan melihat kebenaran firman-Mu melalui kehidupan anak-anak Tuhan di negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat bangsa Israel. Kami percaya lawatan Tuhan akan ada buat Israel. Pemulihan fisik sudah terjadi dan kini pemulihan spiritual akan terjadi. Jiwa-jiwa akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mereka akan melihat Yesuslah sebagai Mesias yang mereka nanti-nantikan. Biarlah Roh Kudus tercurah atas bangsa Israel. Tuhan melawat mereka, dan mata dunia akan melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan kedatangannya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.